Shalom semua, senang sekali saya di sini bisa menyapa saudara-saudara seiman. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Sebentar lagi kita mau belajar bersama-sama untuk kita dapat mendalami firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendalami firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi jalan kami. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami pelajari dapat kami lakukan dengan hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudaraku, di sini saya akan menjelaskan secara menyeluruh pendalaman Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di dalam Kejadian 1 ayat 1. Makna daripada dasar dan konteks ayat tersebut adalah Allah adalah pencipta, bukan ciptaan. Segala sesuatu yang ada, baik langit, alam rohani ataupun dalam kosmos maupun bumi, alam jasmani di dalam dunia berasal dari Dia. Waktu, ruang, materi, semuanya pada mulanya. Dengan kata lain, ayat ini menolak pandangan kuno dan modern yang menyembah matahari, bulan, bintang, atau beranggapan alam ada dengan sendirinya. Di dalam arti simbolik, yang penting adalah yang pertama, pada mulanya. Di dalam Ibrani, bahasa Ibrani itu Bereshit, melambangkan titik permulaan sejarah, tetapi juga menunjukkan kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 1 menyebutkan pada mulanya adalah firman. Kristus sebagai firman sudah ada sejak awal. Jadi pencipta fisik ini adalah cerminan dari karya Kristus sebagai firman Allah. Simbolik penting yang kedua itu adalah Allah. Allah di dalam bahasa Ibraninya itu Elohim. Kata Elohim berbentuk jamak, tetapi kata kerjanya tunggal. Ini menyingkapkan misteri Tritunggal. Allah yang esa tetapi bekerja di dalam kejamakan pribadi, Bapa Firman atau Anak dan Roh Kudus. Di dalam simbolik penting yang ketiga itu menciptakan. Di dalam bahasa Ibrani itu bara. Kata ini hanya digunakan untuk tindakan Allah, menunjukkan kepada penciptaan ex nihilo dari yang tidak ada menjadi ada. Secara rohani ini menunjukkan bagaimana Allah menciptakan hidup baru dalam hati manusia yang mati secara rohani dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dan di dalam simbolik yang penting yang keempat adalah langit dan bumi. Menunjukkan keutuhan ciptaan, segala sesuatu yang tampak maupun tak tampak, fisik maupun spiritual. Simbolik ini juga menegaskan keterhubungan antara dunia rohani dan jasmani. Itu yang kita dapat pelajari di dalam arti simbolik Kejadian 1 ayat 1 yang penting. Terus yang ketiga kita belajar tentang hubungan di dalam ayat Alkitab lain, yaitu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Itu berisikan Kristus adalah firman yang bersama Allah sejak semula dan melalui Dia segala sesuatu dijadikan. Di dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Sampai mana ya kita tadi? Mohon maaf ya, tadi agak sedikit kejeda karena ada sesuatu. Ayo kita lanjut ya, di dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 3, dunia dijadikan oleh firman Allah sehingga yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Yesaya 46 di dalam ayat 18, Allah menciptakan bumi bukan supaya kosong.
melainkan untuk didiami. Dan kita juga membahas tentang teologi nubuatan. Ini yang keempat ya, saudara-saudaraku. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, bukan hanya sejarah, tapi juga nubuatan. Dalam teologi nubuatan, yang pertama, awal penciptaan, awal penebusan, sama seperti Allah memulai dunia dengan firman-Nya, demikian juga Allah memulai ciptaan baru melalui Kristus. Di dalam Wahyu 21 ayat 1, langit dan bumi yang baru. Di dalam teologi nubuatan yang kedua, langit dan bumi pertama, langit dan bumi baru, nubuatan ini menunjukkan pada pemulihan segala sesuatu di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Terang yang muncul di hari pertama menunjukkan kepada Kristus sebagai terang dunia di dalam Yohanes 8 ayat 12. Aplikasi rohaninya adalah Allah sebagai pusat hidup kita. Segala sesuatu bermula dari Allah. Hidup kita baru berarti jika Dia menjadi titik awal setiap keputusan. Aplikasi yang kedua adalah iman pada firman-Nya. Penciptaan mengajarkan kita percaya kepada kuasa firman Allah. Jika firman-Nya dapat menciptakan alam semesta, maka firman yang sama sanggup menciptakan jalan keluar dalam masalah kita. Kehidupan baru sama seperti bumi yang kosong. Bumi yang kosong diisi oleh ciptaan Allah. Hidup manusia yang kosong dapat dipenuhi dengan tujuan dan terang dari Kristus. Yang terakhir, pesan renungan untuk kita semua. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah undangan untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas. Yang pertama, kita bukan pusat semesta, tetapi Allah lah sang pencipta. Yang kedua, segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian, bukan hasil kekuatan kita semata. Yang ketiga, Allah yang menciptakan dari yang tidak ada, sanggup pula membarui, memulihkan, dan mengarahkan hidup kita. Di dalam renungan kita, jika Allah sanggup menciptakan langit dan bumi dari ketidakadaan, maka tidak ada kekosongan, kebingungan, atau kehancuran dalam hidup kita yang tidak bisa Ia pulihkan. Setiap awal yang baru selalu dimulai dengannya, dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah sedikit singkat pendalaman Alkitab dari saya. Ya, saya bersyukur pada kesempatan hari ini kita sama-sama boleh belajar di dalam pendalaman Alkitab, dan saya bersyukur, saya percaya firman Allah ini akan boleh tertanam dalam kehidupan kita dan akan boleh menuntun kita dan boleh menjadi pelita kita di dalam kita melihat pola pandang kebenaran firman Allah. Terima kasih. Sekian dari saya. Tuhan memberkati kita semua.